Hari ini kita akan mempelajari tema 6 menuju masyarakat sehat, subtema 2 membangun masyarakat sejahtera, pembelajaran ketiga. Yang pertama kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia tentang menentukan gagasan utama dalam teks non-fiksi. Setiap teks terdapat paragraf-paragraf yang mengandung gagasan utama. Kita dapat menentukan gagasan utama dengan membaca teks tersebut dengan cermat. Gagasan utama merupakan pokok pikiran dari setiap paragraf. Pokok pikiran setiap paragraf dapat diketahui dengan menentukan kalimat utama paragraf tersebut. Bacalah teks berikut dengan cermat tentang hak dan kewajiban. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban, termasuk anak dan sebagai pelajar juga. Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima, sementara itu kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan menurut aturan yang berlaku. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu hal yang terikat satu sama lain, sehingga dalam praktiknya harus dijalankan dengan seimbang. Jika hak dan kewajiban tidak berjalan secara seimbang, maka akan terjadi suatu ketimpangan dalam pelaksanaan kehidupan individu. Kewajiban dipenuhi terlebih dahulu, baru kemudian menuntut hak kita. Hak diperoleh setelah kita melaksanakan kewajiban. Tentukan kalimat utama pada teks berikut, kemudian tuliskan gagasan utamanya dari paragrafnya. Kita tentukan dulu kalimat utamanya. Di paragraf pertama ini, kalimat utamanya yaitu hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terikat satu sama lain, sehingga dalam praktiknya harus dijalankan secara seimbang. Ini merupakan kalimat utamanya. Dan gagasan utamanya berarti tentang hak dan kewajiban manusia. Di paragraf kedua, kalimat utamanya yaitu hak diperoleh setelah melaksanakan kewajiban. Sementara gagasan utamanya berarti tentang pelaksanaan hak dan kewajiban. Inilah paragraf kedua gagasan utamanya. Jadi antara paragraf ke-1 dan paragraf kedua beda, yaitu kalimat utamanya dan juga gagasan utamanya, terutama di gagasan utama. Pahami ya nak? Selanjutnya yaitu muatan PPKN tentang manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara. Manfaat pemenuhan hak warga negara antara lain untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Contohnya, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pemerintah berupaya menciptakan lapangan pekerjaan dan masyarakat memperoleh pekerjaan. Upah dari pekerjaannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga masyarakat mendapatkan penghidupan yang layak. Setiap warga negara juga berhak mendapatkan pendidikan. Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 31 dijelaskan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dalam hal ini adalah pendidikan formal di bangku sekolah, karena pendidikan sangat penting. Pendidikan dapat menciptakan generasi penerus yang cerdas. Generasi penerus bangsa yang cerdas dapat membangun negara agar lebih maju dan sejahtera. Selanjutnya yaitu muatan IPS tentang peran siswa dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia. Sebagai seorang pelajar dan juga generasi penerus, kalian wajib bertanggung jawab mempertahankan NKRI. Kamu dapat mempertahankan dan mengisi kemerdekaan NKRI dengan beragam cara, misalnya dengan ikut melestarikan budaya Indonesia. Menjaga kerukunan dan kedamaian di lingkungan kita juga merupakan salah satu usaha untuk mempertahankan NKRI. Berikut ini merupakan contoh menjaga kerukunan dan kedamaian di lingkungan sekolah. Yang pertama, mengembangkan rasa toleransi antar teman. Yang kedua, bermain dengan teman tanpa mempedulikan perbedaan suku, bangsa, agama, dan budaya. Yang ketiga, saling menghormati dan menghargai antar sesama teman. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Membiasakan tindakan-tindakan tersebut dapat mencegah perpecahan.
Jadi, jika perpecahan dapat dicegah, maka keutuhan NKRI dapat terus terjaga.